Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Mungkin banyak orang yang niatnya udah ada nih, tapi banyak ada faktor-faktor yang suka tanpa sadar ini yang bahkan suka jadi lalai gitu loh. Bahkan ada sebagian orang menggampangkan. Padahal jika ini dilakukan kita harus bayar sholat. Tetap ini yang namanya hutang ini kalau kata guru-guru kita tadi sepakat harus dibayar. Nah sekarang faktor-faktor apa sih yang perlu kita tahu nih yang membuat kita tuh malas, lalai bahkan menggampangkan supaya kita tuh nggak bayar-bayar ntar aja. Ustaz Syam, tafadhol Ustaz Syam biasanya anak muda soalnya. Kalau yang tua-tua gini mah biasanya sih Masya udah Allah. insaf. Iya udah insaf. Saudara Muhammad tabi guruku kembali Ustaz Maulana Habib Iya iya. Muhammad, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi nih, faktor yang membuat kita akan mengqadha salat. Yang pertama dalam riwayat disebutkan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan peperangan itu memimpin para sahabat untuk salat zuhur padahal sudah terlihat musuh di hadapan beliau. Saking pentingnya salat itu sampai dikenal ada yang namanya salat khauf ya, salat dalam peperangan. Maka Rasulullah sama sekali tidak pernah untuk meninggalkan salat bahkan dalam keadaan peperangan. Walaupun ada riwayat mengatakan bahwa pada saat perang Khandaq yaitu salat zuhur, asar, maghrib dan isya, maka ketika sudah dimungkinkan untuk melakukan salat beliau pun mengqadha keempat salat itu. Ini ada salah satu riwayat. Ini cuman ke mall doang lewat sholat. Subhanallah. Ini Nabi SAW dalam keadaan peperangan, Nabi SAW memanggil untuk para sahabat untuk sholat zuhur berjamaah. Lalu apa jawaban para sahabat? Seandainya pada saat itu disuruh pilih antara jiwaku dan anak-anakku dan peperangan dan sholat, maka aku memilih untuk sholat. Saking nikmatnya sholat pada saat peperangan tersebut. Subhanallah. Jadi sahabat mengatakan demikian. Lalu Jibril alaihissalam datang membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minkum. Turun ayat bahwasanya ketika engkau melaksanakan salat tersebut di hadapan mereka, itu adalah salat yang terbaik, salat yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah senjata melawan musuh-musuh. Maka yang pertama, dalam keadaan peperangan pun Rasulullah masih melaksanakan salat. Kemudian yang kedua, orang yang mana lagi orang yang akan mengqadha salat, yakni orang yang berada dalam perjalanan. Loh, kok mengqadha salat sih orang dalam perjalanan? Ketika seseorang, misal ada orang yang sudah berniat takhir, ya, ketika dalam perjalanan, oh nanti sholat zuhurnya ditarik aja ke asar, namanya jamak takhir. Jamak takhir harus niat dalam hati pada saat dia di waktu zuhur. Nanti saya sholat zuhurnya di waktu asar aja, saya niat jamak takhir di waktu asar. Ternyata pada saat waktu asar, ternyata terjadi kemacetan panjang. Tidak memungkinkan untuk mampir untuk sholat, untuk jamak takhir. Akhirnya sudah dekat dengan waktu maghrib. Dia tadi belum sholat zuhur, belum sholat asar, udah dekat waktu maghrib. Maka apa yang harus dilakukannya? Maka dia akan sholat di dalam mobilnya atau di dalam kendaraannya. Namun sholat di dalam kendaraan itu adalah tidak menjadi syarat sah sholat, ada yang kurang. Misal dia bergerak. Kemudian dia juga tidak menghadap kiblat. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi sesampainya di tujuan dia harus mengqadha sholat duhur dan asar tadi. Sekedar apa sholat yang di dalam mobil tadi? Sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tidak boleh juga kita menggampangkan. Ya udah deh kalau gitu kan nggak sah ini, ya udah nggak usah sholat. Enggak. Sholatnya apa? Sholat untuk mengganti yang namanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Karena dia sudah terlanjur untuk niat untuk takhir, jamak takhir. Nah yang kedua, ternyata sholatnya nggak ketemu air. Ya, nggak ketemu air, maka dia yang namanya mau bertayamum. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada tayamum di jok mobil. Tidak ada tayamum di dinding, yang ada tayamum di debu. Maka dia dianggap orang yang tidak menemukan air dan juga tidak bisa menemukan debu. Maka dia sholat tanpa menggunakan air, tanpa menggunakan debu. Sah sholatnya. Namun nanti setelah sampai dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Karena tadi sholatnya hanya sekedar menghormati waktu dan juga menggugurkan kewajibannya. Siapa lagi yang akan mengqadha sholat tadi? Tidak adanya air dan tanah. Kemudian adalah orang-orang yang tertidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk orang-orang yang tertidur ataupun lupa, maka mereka segera untuk mengganti sholatnya ketika mereka mengingat.
Jadi subhanallah ada beberapa faktor yang membuat kita semua wajib untuk mengqadha salat kita, dan sepakat para ulama bahwasanya salat itu adalah pembeda antara kita dan kaum musyrikin. Maka mari teman-teman sekalian, jamaah milenial, mulai dari sekarang jangan kita menggampangkan salat. Lihat Rasulullah SAW dalam keadaan peperangan saja beliau mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah. Kata sahabat, seandainya mungkin itu pasukan musuh menyerang, maka kita kena, tapi tetap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu taala alam. Masya Allah, jadi Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan sebenarnya buat kita Iya. semua, seperti tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam. Bahkan ada kita pada saat kita menghormati waktu ini, kita boleh sholat tanpa ada wudhu sama sekali. Tapi tetap ya hukumnya tadi kita jelas dari guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam harus dibayar. Jadi itu hanya menghormati waktu. Sekali lagi jamaah ya, jadi jangan sampai salah nanti dipotong-potong nih atau dipenggal-penggal nih. Jadi semuanya nggak bener nantinya takutnya. Nah,